Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pernah kehilangan sesuatu yang sangat berharga? Apa yang dilakukan pada saat itu? Bagaimana rasanya ketika diketemukan? Dan bagaimana jika tidak diketemukan? Di dalam Lukas pasal 15 ada 3 perumpamaan yang serupa sekaligus, yaitu yang pertama, perumpamaan domba yang hilang. Yang kedua, perumpamaan dirham yang hilang. Dan yang ketiga, perumpamaan anak yang hilang. Apa kesamaan dari ketiganya? Yang pertama, ada yang hilang. Yang kedua, ada pencarian yang menyeluruh. Dan yang ketiga, ada sukacita yang besar ketika yang hilang diketemukan. Yang pertama, ada yang hilang. 1 dari 100 domba, 1 dari 10 dirham, dan 1 dari 2 anak. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak pernah berjumpa dengan seorang pun yang tidak berharga di mata Tuhan. Pertanyaannya adalah, berapa berhargakah? Sangat berharga. Sehingga yang kedua, ada pencarian yang menyeluruh. Di dalam perumpamaan domba yang hilang, yang 99 ekor domba ditinggalkan di padang gurun dan pergi mencari satu domba yang sesat itu sampai ia menemukannya. Di dalam perumpamaan dirham yang hilang, perempuan itu menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Di dalam perumpamaan anak yang hilang, ayahnya menunggu. Ketika anak yang hilang masih jauh, ia melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu yang pertama berlari mendapatkan dia, yang kedua merangkul dan mencium dia. Kemudian anak yang hilang itu mengakui dosanya. Aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Yang ketiga, ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya. Yang keempat, kenakanlah cincin pada jarinya. Dan yang kelima, kenakanlah sepatu pada kakinya. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19 mengatakan kepada kita, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Itu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Tuhan berinisiatif untuk mencari dan menyelamatkan kita. Dia mencari kita sedemikian jauh hingga menjadi manusia dan mati di salib. Dia menebus kita agar kita dapat kembali hidup memuliakan Dia. Dan yang terakhir, bahwa ada sukacita yang besar ketika yang hilang itu diketemukan. Hal ini kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-7, 10, 24, dan ayat yang ke-32. Di Lukas 15 ayat 10 mengatakan demikian, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Ketika Roh Kudus bekerja dalam hati kita, menginsapkan, menobatkan, melahirkan baru kita, dan kita menjadi anak-anak Tuhan, maka ada sukacita besar di surga. Itu malaikat-malaikat Tuhan bersorak-sorak. Oleh karena apa? Karena ada namaku, ada namamu yang tercatat di dalam buku kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau pada hari ini kita bertanya kepada anak-anak kita, berapa besar kasih-Mu kepadaku? Mungkin segini. Kalau kita bertanya kepada orang tua kita, berapa besar kasih-Mu kepadaku? Mungkin segini. Kalau kita bertanya kepada pasangan hidup kita, berapa besar kasih-Mu kepadaku? Mungkin segini. Kalau kita bertanya kepada Yesus Kristus, berapa besar kasih-Mu kepadaku? Tuhan Yesus Kristus membentangkan tangannya. Dia mati digantungkan di atas kayu salib untuk menebus dosamu dan juga menebus dosaku. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkatimu.